Wanarata merupakan tonggak sejarah pemerintah desa dalam rangka membentuk atau merintis unit usaha supaya nanti arahnya bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Bagi kami itu yang kebetulan saya di pemerintah desa sangat apresiasi sekali begitu. Kesemangatan dan kerelawanan teman-teman yang ada di pengurus BUMDes maupun penggerak yang ada di Wanarata bisa bertahan sampai saat sekarang gitu. Alhamdulillah kita kompak walaupun belum ada hasil yang maksimal. Alhamdulillah kita mau sukarela merubah Wanarata menjadi seperti ini. Ya, harapan saya kita tetap satu tujuan, tetap bersama untuk menggapai supaya desa kita itu maju. Dari hal sederhana, dari kekurangan kita itu menjadi bisa sebuah kelebihan. Kita bahu-membahu, terutama teman-teman Pak Suparno, Mas Giatno atau Nanang, Mas Imam, semuanya, semua komponen di sini, Pak Haji Guru waktu itu. Sampai titik ini pun beliau-beliau itu tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Artinya bertekad memang untuk bagaimana Wanarata ini, bagaimana desa wisata Karangmangu ini bisa maju. Cerita-cerita nang kene cilik tekan gede, aku ora nyangka bahwa Wanarata tekan siki malah dadi main kaya iki ya. Wong ngendi ora akeh sing pada ngerti, akeh sing tekan maring Wanarata. Ning ya kowe mau nang Wanarata tek delengke akeh wong sedih maring Wanarata ya akeh. Wong sing seneng ya akeh. Bahkan aku sampaikan ngerti wong sing umpetan ditagih ngutang, diburu-buru kolektor, umpetan nang Wanarata, aku weruh, aku ngerti dan aku yakin wong gue gak kayak masalah. Aku paham wong sing nang bermasalah ki aku weruh dewek. Pun aku juga tahu ngerasa kena digolati ngowong, digolati nang leasing, nang kolektor, nang bang harian mingguan. Aku tahu umpetan nang kene aku ora goroh jan temenanan yakin aku nek dipikir nelangsa banget temenan gemen bali maghrib tekan ngomah peteng anake nang omah dhewe kan nelangsa nyong sebenarnya. Tapi ya untung ana tempat Wanarata sing pancen tau nggo berlindung bersembunyi nang kene. Aku ora goroh yakin jan nek dipikir aku nelangsa nangis nelangsa. Mungkin ora aku tok sing umpetan nang kene. Wong bahkan sampai sekarang aku ngerti wong sing umpetan nang kene aku weruh ngerti dan aku paham betul. Pada saat itu memang membangun ya dari nol itu memang luar biasa ya dengan merangkak dan ibaratnya sangat prihatin karena kita dulu pas musim hujan juga kita melakukan kerja bakti, nebang kayu, ngangkat kayu bareng-bareng, gotongan ya, gotong royong, bahkan sama Babinsa itu semangat pisan Babinsa itu gotongan sampai ada 10 orang ngangkat kayu panjang untuk membuat gardu di depan gapura di depan itu dulu dengan kayu. Kelihatannya kok kayak rekasa banget nih. Tapi itu dilakukan semuanya itu dilakukan demi untuk memajukan Wanarata. Tanggapan masyarakat ya macam-macam pada saat itu ya memang ada yang ya mungkin karena tidak tahu lah. Jadi kita dikira ini untuk kepentingan pribadi tapi ya sejujurnya sedih cuman ya itu menjadi tantangan bagi saya bahwa kita ini berjuang di Wanarata itu semata-mata hanya untuk desa, untuk masyarakat desa Karangmangu. Jadi kalau saya di sini tuh merasa nyaman memang sih, merasa anteng dengan kesejukan alamnya gitu kan. Makanya nongkrong sampai malam pun nggak kerasa. Gitu. Walaupun masih pakai seragam mau junjung, mau nanti ngeduk-ngeduk dan lain sebagainya pun tetap saya ikhlas ya gitu loh, karena ini akan menjadi sebuah kebanggaan nantinya kalau memang produksi yang kita buat ini menjadi sebuah karya yang jadi yang bernilai lah nanti itu. Kepenak bae mas, kepenak. Sing jelas tempatnya nyaman. Si kemutan mas, zamannya si nang lor, saonge si marep ngalor, bakal kopi mong siji tok. Wengi udan, mong pengen ngopi, mong Wanarata. Kopine ya murah. Pokoknya nggak kelas pangenyongan hujan.
paling kepenak mau jagongan. Ya saya kadang ya dengan teman-temannya di sini kan semuanya perjuangan, dan namanya perjuangan kan itu masih ya sesuatu yang belum pasti hasilnya ke depan itu apa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin membangun desa Karangmau? Adanya Wanarata ya semoga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat umum itu. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Sampai di sini kadang habis nyari rongsokan ya. Di sini banyak teman. Kadang ada makanan apa, kadang ya ikut makan juga. Itu lebihnya di sini, senangnya. Kadang kepanasan, kehujanan, aku ya langsung ke sini mampir untuk melepas penat dan lelah. Wanarata itu adalah perjuangan. Bagaimana dari sebuah lahan yang memang itu dapat dikatakan unleashed lah atau enggak menjual, menjadi sampai saat ini bisa untuk kegiatan, untuk berkumpul dan lain sebagainya seperti itu. Saya di sini tetap fun aja. Proses mengalir, ada yang datang, ada yang pergi, itu wajar. Yang penting kita tetap di sini satu perjuangan kayak gitu untuk memajukan masyarakat secara umum seperti itu. Wanarata itu sebuah wana rata, alas sing rata. Di sini ya tempat yang angker lah. Mistis. Sapa wong sing liwat kene ya gemen medeni, tapi ada sebuah cerita orang dulu itu menceritakan nanti alas ini menjadi apa ya, sebuah keramaian atau menjadi kota. Dari ini kan sudah terwujud walaupun lambat laun untuk menuju ke sananya. Itu belum percaya. Ya, belum. Tapi setelah 2018 terus dibentuk ini terus pure sampai sekarang ya. Oh iya, itu ya mitos atau cerita, tapi mungkin orang dulu kan sudah tirakatnya mengana jadi ngerti sedurunge winara lah ya. Kayak gitu. Ini kaitan emosionalnya sama saya itu dekat banget, pohon jati yang ada di Wanarata ini. Ceritanya dulu bapak saya itu yang nanam lah pohon jati ini. Waktu itu juga saya ikut ngeduki lah gitu, ibaratnya ikut nyiramin segala macam gitu kan. Waktu masih kecil, pohonnya masih setinggi ini, ditanam di sini banyak banget itu. Katanya ditanam waktu itu saya masih SMP. Ditanam untuk modal saya nanti kuliah kayak gitu. Ya semacam kalau orang dulunya itu investasi lah gitu kan. Investasi untuk modal saya kuliah gitu kan. Ketemu saya pas waktu kuliah, pohonnya ternyata belum besar gitu kan, belum, ya kalau ditegur ya nggak akan juga nutup gitu kan, karena ya waktu itu saya kuliah di Bandung. Pada akhirnya nggak jadi ditebang, yaitu nelangsani sebenarnya gitu. Tapi pada akhirnya kesini kita punya ya kita memetik hikmahnya sebenarnya itu. Ternyata ada hikmah yang lebih besar dibanding itu gitu kan. Ya mungkin kita belajar sama pohon jati ya gitu. Mungkin kalau ditebang waktu itu ya cuman saya yang dapat manfaat gitu. Tapi kalau ini sekarang gitu kan, manfaatnya jauh lebih banyak gitu, karena bisa menaungi semua orang yang ada di sini gitu kan, bisa jadi daya tarik, jadi kebanggaan buat warga desa juga kayak gitu. Yaitu dia, mungkin kita bisa belajar sama pohon jati ya gitu kan, makin kokoh gitu kan, makin tua makin kokoh, terus kemudian juga bisa memberi manfaat lebih banyak orang lah. Ya kita pengennya seperti itu sebenarnya gitu kan. Saya lebih memilih sini. Kenapa? Karena mungkin nyaman ya di sini. Seperti itu sih. Karena yang saya cari itu kenyamanan. Jadi kayak kalau di sini itu kayak di hutan ya, memang hutan sih ya. Hutan. Tapi mungkin suasananya yang bikin kangen jadi mungkin kayak rumah mungkin. Emang sama bapak nggak terlalu dekat lah, maksudnya nggak pernah tanya-tanya misalkan
Wanarta kurang apa, Wanarta dan lain-lain itu nggak pernah sih saya bertanya gitu. Cuma kalau misalkan saya nongkrong di sini kan otomatis tahu ya dengan kegiatan bapak saya, teman-teman di sini semuanya itu lain tahu lah. Jadi yang orang kudu ngomong anaknya itu ngerti dewek, dan yang diharapkan ya mungkin ikut berpartisipasi tanpa perintah apapun lah gitu. Ini sudah mulai dari pergantian generasi ya, generasi ke yang tua-tua ke yang muda-muda itu kan sangat penting. Jadi teman-teman yang muda mungkin di sini ya, ayo let's go, kita bangun sama-sama dengan seksama, ikhlas batin, bina bangsa, berbakti ke desa kita yang tercinta. Love you, anjay. Teman-teman itu hadir di sini dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, padahal mempunyai kesibukan ya di luar sana. Ada yang dari latar belakang pendidikan, ada yang latar belakang bank, itu mau hadir di sini. Padahal di sana juga sibuk juga, tapi mau di sini itu membuat apa ya? Hati saya itu ternyuh karena ya tidak semua orang bisa seperti itu. Padahal di sini ya malah tambah capek lagi karena banyak kegiatan. Tapi ya itulah kebersamaan kita. Tujuan kita yang satu yaitu membuat Wanarata ini yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Jadi ini dulu-dulunya ini tanah yang terbengkelai karena cuma ditumbuhi alang-alang dan ditumbuhi gulma, nggak terurus. Dengan jangka panjang itu saya nanam pohon-pohon jati ini. Itu mau menanam pohon-pohon jati yang sekarang ini sudah segede-gede ini. Sekarang ini pohon jati yang saya tanam bermanfaat buat masyarakat atau pemuda-pemuda sini, sehingga terus terwujud sebagai taman wisata. Saya merasa ikut senang. Jadi tanah yang tadinya itu terbengkelai lah sekarang sudah jadi begini. Dulunya itu sepi, cuman saya tok. Lah mengenai pohon jati yang sekarang ini, karena ini sudah diambil alih sama desa sesuai dengan itu, memang yang namanya pohon tegaan tahunan ini memang ada MOU 40-60. Artinya gini, 40% itu untuk desa, 60% itu buat saya yang menanam. Ya, jadi sekarang ini sudah mutlak pohonnya itu pohon-pohonnya itu sudah mutlak milik desa. Ya itu ya andil saya, walaupun itu saya sudah dibayar oleh desa, itu pohon saya jadi kenangan selamanya buat anak cucu besok sewaktu-waktu ini jadi rame, jadi tujuan baik, bisa dikunjungi, bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Daerah-daerah lain itu kan karena ditunjang oleh alam yang sudah begitu indah, tidak heran. Tapi kalau di sini ini sudah kelihatan bahwa feeling saya ini besok sini jadi rame lah, jadi rame, jadi bagus, jadi indah, begitu. Nah apa maning lagi pas dewekan, pas buka ya udan ya gue wis nelangsan temen gue nang kono ge. Wis apa jenengane? Wis dewekan orang ana wong grimis udan maning lah, duh. Ya begitulah ya gue. Tapi seiring berjalannya waktu ge mengene ge wis dadi mandan biasa lah nang kene, karena mungkin ya wis dadi sambentinane lah ya gue dadi terbiasa. Biyen-biyene ya sih alangkah adanya lah, pokoknya sih terbuka lur ibaratnya ya orang ada tutupnya ya gue, pokoknya sih plong-plongan lah. Nah kayak saat ya alhamdulillah wis direnov ya wis lumayan main lah, orang kayak maune ya kur plong-plongan ibaratnya ya aset desa lah ya gue. Agar orang lain sih gue nutup sih ya gue, agar udan ya tampiase ya gue mengarah gue. Nah, terbuka ceritanya bela kafe alam ya, jadi terbuka nang alam ya. Beberapa momen yang mengesankan juga ya, selain
ya momen-momen kejadian sedih-sedih kayak gitu malam-malam sendirian dan badai atau segala macam itu saya jadikan momen yang mengesankan juga. Terus juga yang tak kalah mengesankannya juga itu teman-teman yang masih sangat-sangat solid ya. Solid kita bareng-bareng di momen buka bersama ya atau bursa takjil Wanarata. Waktu itu momennya seru banget. Dari sore kita prepare ngadain event tiap hari, harus ada acara menghibur warga gitu, terus sama teman-teman UMKM juga malamnya kita buka bareng, buka bersama gitu. Terus ya pokoknya banyak banget canda tawa yang sudah tertuang di Wanarata yang bisa memberikan kehangatan, kekeluargaan, dan saya walaupun bukan warga sini tapi sangat-sangat diterima dengan hangat ya, dan itu respect banget sama orang-orang Wanarata. Wah, orang-orang Wanarata itu untuk kepentingan pribadi menambah finansial pribadi itu menurut saya karena tidak tahu. Malah sebaliknya, mereka itu kumpul uang, tenaga secara swadaya untuk bantu ini juga. Pesan untuk teman-teman, tetap terus berjalan sampai ke tengah jalan sambil mencari jalan. I love you, Wanarata. Perjuangan dari teman-teman di Wanarata khususnya yang mengelola adalah BUMDes itu luar biasa. Mereka tanpa dibayar, mereka dengan sukarela memperjuangkan adanya wahana Wanarata ini. Ke depan harapannya ya, karena ini sudah kurang lebih 4-5 tahun perkembangannya, alhamdulillah sudah ada perkembangannya. Ke depannya harapannya ya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, banyak spot-spot yang dibangun ataupun dibuat untuk menunjang kemajuan di wahana wisata Wanarata ini. Aku tuh salah satu yang di Wanarata itu udah lama, dari zaman dulu banget sebelum COVID. Sini pernah booming-boomingnya yang awal itu. Terus bahkan aku sendiri pernah sempat bergabung juga di sini, merasakan suka dukanya Wanarata. Menurut aku orang-orang yang ada di Wanarata itu keren sih. Aku benar-benar jadi saksi yang mereka berjuang dan berkorban dari waktu dan tenaga dan yang lainnya demi mempertahankan Wanarata ini, meskipun waktu itu kayak sempat dihadang oleh COVID ya, kita semua mati lah kasarannya untuk pariwisata, terus bisa bertahan dan bertumbuh terus membenahi diri sampai sekarang. Jadi aku salut banget sih, dan kalau aku pribadi suka banget tempat ini karena vibes-nya itu nyaman, orang-orangnya juga bikin nyaman kayak rumah. Jadi kalau kalian belum pernah main ke Wanarata, coba deh main ke sini, enak banget. Saya dari pemerintah desa cuma hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas perjuangannya, atas partisipasinya untuk menguri-uri dan menghidupkan untuk Wanarata ya, untuk Wanarata. Boleh, makanya saya menghimbau kepada warga Karangmangu dan Kroya, lihat sendiri, silahkan lihat sendiri ke sini dan menjadi kebanggaan bagi desa, kebanggaan untuk kita semua, karena jerih payah dari teman-teman yang di Wanarata tidak mengenal lelah dan tidak mengenal. Jadi saya optimis ke depan insya Allah maju terus maju Wanarata. Amin. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini